Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan menjelaskan tentang 10 hal, 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, maka untuk hari-hari ini kita akan selalu membahas tentang puasa. Supaya apa? Supaya pemirsa semuanya merasa tenang ketika menjalankan ibadah puasa, karena mengetahui tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, apa saja perkara yang membatalkan puasa ini? Nah, awas ya, ketika berpuasa jangan sampai kita melaksanakan perkara ini atau kegiatan ini karena bisa membatalkan puasa. Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ma wasola amdan ilal jauf. 1. Ya, yang kedua, ma wasola amdan ilar roksi. Jadi satu serangkaian ya, nomor 1 sama nomor 2-nya. Yang nomor 3, wal huknatu fi ahadis sabilain. Nah, ini nomor 3. Yang keempat, wal qai'u amdan. Nomor 5, wal wat'u amdan fil farji. Awas ini ya, itu biasanya rada ngeri itu ya. Number 6, wal inzalu an mubasyaratin. Number 7, wal haidu. Nomor 8, wal nifasu. Nomor 9, wal jununu. Dan terakhir 10, warridatu. Oke, kita langsung masuk ke perkara yang pertama yang membatalkan puasa. Ini nomor 1, nomor 2 ini bisa digabung ya, karena agak sedikit ininya ya perbedaannya. Yang pertama adalah mawasola amdan ilal jauf, sesuatu yang masuk dengan disengaja ke dalam jauf, ya, lubang tenggorokan. Jauf ini ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu diterangkan ya, menurut Imam Syafi'i itu adalah otak dan hulu kerongkongan, pangkal kerongkongan sampai usus dan lambung. Jadi batasannya itu ya, dari mulai otak hulu kerongkongan ini nih. Hulu kerongkongan itu pangkal tenggorokan sampai usus dan lambung. Nah, ini nanti kita jelaskan ya, biar paham dulu jaup-jaup itu. Ya, kalau bahasa kitanya sih lubang ya, lubang. Nah, baik yang asli terbuka, lubang yang asli terbuka seperti apa? Hidung, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang, kubul dubur, itu adalah lubang yang asli terbuka pembawaan kita ya. Adapun lubang yang tidak terbuka seperti golongan bekas operasi ya dan sebagainya, kan ada yang misalnya udun betus misalnya, atau habis dioperasi kan menganga tuh. Nah itu ya, itu adalah pengertian dari yang pertama ya, pembahasan yang pertama, ma wasola amdan ilal jauf warroksi, dan yang kedua adalah kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya gimana? Lubang ini ya, itu ada 5 semuanya. Ada mulut ya. Mulut itu batasannya adalah tenggorokan atau hulkum. Nah, ketika kita mengucapkan huruf H, nah ini H ya. H. Nah, ini ada di pangkal tenggorokan, H kecil ya. Nah, itu di situ ya mulai perkara yang masuk itu. Kalau masih di sini, masih di tenggorokan atas, maka belum batal puasanya. Ini minimal hulkum ini. Kalau sudah masuk ke pangkal sampai ke usus, sampai ke lambung, maka puasanya akan menjadi batal. Nah, kalau misalnya sikat gigi gimana? Ya boleh. Ya, karena belum masuk ke hulkum. Nah, atau siwakan juga boleh. Ya, atau apalagi? Misalnya nyicipi makanan. Ya, orang perempuan biasanya nih. Nah, ketika puasa masak, kemudian dia menyicipi makanannya, maka itu juga tidak membatalkan puasa ya.
Ya, tapi ya jangan sering-seringan nyicip ya. Yang penting ketika dicicipi terus langsung dimuntahkan semuanya. Jangan ditelen. Kalau ada yang tersisa kalau sampai masuk maka puasanya akan batal. Nah, jangan khawatir. Misalnya orang yang puasa itu wudhu ya. Di dalam wudhu itu kan ada kumur-kumur. Nah, biasanya orang kumur-kumur itu akan merasakan agak dingin ya, karena itu adalah sifatnya air. Jadi setelah kumur-kumur tuh nanti ada rasa sedikit tuh. Nah, rasa-rasa dingin-dingin gimana gitu tuh, seger tuh. Itu nggak masalah ya, karena itu adalah sifat air sendiri ya, maka tidak membatalkan puasa. Yang penting ketika kita kumur-kumur, kita melepehkan semuanya. Memuntahkan semuanya, dibuang semuanya. Niatnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu dimakfu ya, dihampura, nggak apa-apa. Nah, terus ada juga setelah mulut hidung. Hidung itu adalah patokannya muntaha khoisyum, yaitu pangkal insang yang ini nih, yang sejajar dengan mata. Nah, di sini nih. Jadi, nah kalau dalam wudhu juga ya, itu kan ada yang namanya istinsyak, menyedot air ke dalam hidung. Nah, patokannya itu adalah ketika kita merasakan panas, ketika kita menyerot air itu sampai ke hidung, nah itu maka itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak, maka tidak membatalkan puasa. Jadi patokannya ini nih. Biasanya kalau kita sedot itu akan merasa panas. Itu ya. Ini awas, hati-hati ya. Nah, terus kalau ngupil misalnya, nah ini nggak apa-apa ya. Kalau ngupil nggak batal. Banyak orang yang agak bingung ya tentang pasal ini, tentang ngupil ini. Ada yang bilangnya batal, ada yang tidak, batal tidak. Nah, berarti patokannya tadi ya, kalau ngupilnya cuma segini, nggak apa-apa. Patokannya jangan sampai melewati khoisyum ya, puntaha khoisyum, pangkal pangkal insang ini yang ada di atas hidung ini. Itu patokannya. Terus yang ketiga adalah telinga. Nah ya, mulut, hidung, telinga. Nah, jauf yang ketiga ya. Telinga ini ya, patokannya adalah kita tidak terlihat oleh mata. Ininya tuh, lubangnya tuh, lubang telinganya. Nah, agak dalam ya. Nah, kalau misalnya gatel gini, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan ya. Atau misalnya kita kukur-kukur gini ya, ngudek-ngudek ya, itu nggak apa-apa, aman. Tapi kalau ngudek-ngudeknya pakai lar, apa lar tuh? Bulu ya, bulu ayam, atau pakai korek kuping, geli-geli sampai amblas ke dalam. Nah, ya, sampai yang tidak terlihat oleh mata tembus ininya, bulu kuping, cotton budnya. Nah, maka itu membatalkan puasa. Ya, awas. Kalau ininya masuk nih. Nah, ini kan nggak masuk nih. Nah, kalau sampai masuk ke dalam ininya sampai ke sini ya, atau cotton bud itu bisa masuk semua, sampai yang tidak terlihat oleh mata bisa kejangkau, maka itu akan membatalkan puasa. Patokannya itu ya, supaya tidak salah nanti. Nah, makanya kalau mau begini tuh namanya ya, ngorek-ngorek kuping lah ya, ngorek-ngorek telinga itu jangan sampai terlalu dalam, nanti bisa membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa selagi tidak sampai ke lubang yang dalam di dalam telinga itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kubul, jalan depan. Nah, udah jelas ya. Atau dubur, jalan belakang. Nah, itu juga sama. Kalau misalnya ada yang masuk ke dalam itu, maka akan membatalkan puasa. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bukan terbuka asli. Bukan yang terbuka asli itu maksudnya adalah ya kayak itu, luka. Misalnya habis operasi gitu kan tidak terbuka asli. Dulunya misalnya habis sesar. Nah, sesar itu kan tadinya perutnya merata, kemudian dibelah. Nah, itu kan menganga akhirnya. Nah, ketika ada air yang masuk ke dalam itu, maka akan membatalkan puasa. Atau misalnya korengan, wudun gede bletus misalnya. Nah, kemudian air masuk misalnya, maka itu juga membatalkan puasa. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi masuk ke dalam lubang dengan disengaja, baik yang lubangnya asli pembawaan manusia, ya kodratnya, seperti tadi yang saya jelaskan,
mulut, hidung atau telinga atau jalan depan, jalan belakang, ataupun lubang yang tidak asli ya, tidak bawaannya seperti habis dioperasi yang tidak terbuka, itu maka benda apapun ya, air atau segala macamnya ketika masuk ke dalam lubang itu maka akan membatalkan puasa. Ya, seperti tadi dicontohkan ketembat ya, atau bulu ayam ya, atau apalagi. Pokoknya benda-benda yang masuk saja itu maka akan membatalkan puasa. Itu yang satu dan yang kedua. Yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain. Menyuntik pada salah satu jalan dua. Jalan dua itu maksudnya kubul dan dubur. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya itu ketika orang yang sedang sakit ambeien misalnya, atau tidak bisa BAB, kan susah tuh biasanya tuh. Nah, disuntik pakai apa namanya tuh, obatnya tuh. Nah, di lubangnya, di duburnya itu disuntik pakai obat apa itu, ambeien tuh biasanya ya. Itu dicetos gitu tuh, yang kayak odol tapi ada ininya, bukan odol ya, obat itu tuh. Yang seperti odol bentuknya biasanya kecil tuh. Kayak Alteco tapi bukan begitu bentuknya, tapi obat ya. Terus ada ujungnya dipencet ke atas. Nah, nanti bisa akan mengurangi penyakitnya itu. Nah, itu maka batal kalau seperti itu. Atau yang di depan, jalan depan, kubul. Contohnya seperti ketika orang itu nggak bisa kencing-kencing. Nah, maka dibantu dengan kateter urin, alat untuk mengeluarkan isi dari air kencing tadi. Nah, biasanya kalau laki-laki itu bisa mencapai 10-15 cm selangnya tuh masuk ke dalam ininya tuh. Nah, masuk sampai 10-15 cm. Nah, kalau perempuan paling sekitar 5 cm-an ya. Itu nanti selangnya itu yang akan menghubungkan untuk disuntik lalu dikeluarkan air kencingnya. Nah, itu kalau memakai alat itu maka puasanya akan batal. Ya. Paham ya? Awas ini. Jadi kalau lagi puasa jangan begitu ya. Jangan disuntik seperti itu atau dimasukkan ke dalam dubur. Itu maka akan membatalkan puasa. Nah, itu ya kalau lagi memang sangat diperlukan ya nggak apa-apa ya, tapi puasanya batal. Nah, kalau memang sedang sakit dan penyakitnya seperti itu, ambeien atau susah BAB atau susah buang air kecil, maka dengan cara pengobatan seperti itu maka akan membatalkan puasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal qai'u amdan. Ya. Muntah dengan disengaja. Nah, ujug-ujug dia muntah. Nah, sengaja dia melakukan muntah, itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau dia muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Awas ya. Kalau sengaja muntahnya, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak, lagi perjalanan, ujug-ujug muntah, tapi tidak disengaja, maka dia tidak batal. Itu ya. Yang membatalkan adalah yang menyengaja muntah. Seperti yang tadi dijelaskan di fardunya puasa tuh. Yang poin keempatnya itu menahan muntah dengan sengaja. Itu ya. Berarti di sini muntah dengan sengaja adalah salah satu dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, wal wat'u amdan fil farji. Ya, berjima atau melakukan hubungan suami istri dengan sengaja ke dalam farji. Perempuan ya, farji itu. Nah, ketika berang-berang siang-siang orang itu melakukan hubungan begitu, jima ya, atau hoe kalau bahasa ininya. Nah, itu maka akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja melakukannya, ya, karena lupa, maka itu tidak batal. Karena lupa nih, tapi jangan disengaja, saya mau lupa dulu Nah, saya hubungan itu dulu, ya nggak bisa ya. Masa enak aja hukum dibuat begitu. Saya mau mau lupa dulu, amnesia dulu. Lalu melakukan hubungan suami istri, terus aduh saya lupa. Ya itu ya batal namanya ya. Bahaya nanti kalau orang yang melakukan begitu di bulan selama dia berpuasa. Ketika dia berpuasa itu dia akan dikenakan
denda yang besar, ya. Nah, dendanya itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah memerdekakan seorang budak. Zaman sekarang nggak ada budak. Berarti yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, ya berat ya kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, apalagi kalau orang yang sudah tua renta atau orang yang penyakitan misalnya, susah ya. Nah, maka ada solusi yang ketiga, yaitu menyedekahkan 60 orang miskin 1 mud. Nah, 1 mud itu sekitar 7 on. Ya, jadi nanti dibagikan ke orang-orang miskin. Nah, itu ya berat ya. Berarti lumayan ya kalau melakukan begitu, bayarnya rada mahal. Nah, makanya tahan dulu ya. Jangan begitu dulu lah kalau lagi puasa. Masa nggak bisa sih nahan cuma berapa menit doang ya. Nanti kalau sudah buka silahkan ya, mau traweh, sebelum traweh atau sebelum sahur silahkan, masih ada waktu yang panjang. Nah, jadi awas ya, ketika lagi puasa tidak boleh melakukan jima atau hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam adalah wal inzalu an mubasyaratin, keluar mani sebab bersentuhan kulit dengan tanpa berjima. Loh, kok bisa keluar mani tanpa berjima? Ya bisa saja. Ada orang yang misalnya lagi naik mobil, misalnya lagi naik angkot. Nah, kemudian dia bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan, kemudian dia keluar maninya. Nah, maka itu batal puasanya ya. Nah, ada nggak orang seperti itu? Berarti orang itu ejakulasi dini ya, belum apa-apa udah keluar. Bahaya itu ya. Jadi ketika nempel ya, nah kemudian dia mengeluarkan air mani walaupun 1 kecerotan, satu tetes, maka itu membatalkan puasa. Nah, was. Atau keluarnya air maninya itu dengan tangan sendiri. Nah, kalau bahasa sekarangnya itu onani ya. Ngocok-ngocok ya, ngopi coklat. Ngocok. Nah, ketika melakukan hal itu maka puasanya batal. Nah, was ya. Lagi puasa-puasa ngocok, ngopi coklat. Wah, bahaya nantinya ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya keluarnya sebab dengan tangan istrinya atau budak perempuannya, lagi puasa digituin sama istrinya terus keluar air maninya, ya batal ya. Nah, hati-hati ya, makanya kalau lagi puasa burungnya masuk ke sangkar dulu, nggak usah dibuka-buka ya, nggak usah suruh terbang dulu, udah diem aja dulu ya, di rumah aja, di sangkar aja. Nah, itu ya supaya puasanya aman. Kalau sedikit burungnya klogat-kloget bahaya nantinya, maka akan menimbulkan tadi ya sampai keluar mani, maka akan batal puasanya. Nah, ada keluar mani tapi tidak batal. Loh, apa itu Ustaz? Ya, contohnya kayak orang yang sedang mimpi misalnya. Dia tidur blek ya. Kemudian di dalam tidurnya dia bertemu dengan dengan Selena Gomez misalnya, lagi konser bareng sama Selena Gomez. Wow, dreng. Nah, terus kemudian setelah itu dia berpelukan di dalam mimpinya. Ya kalau mimpi sih pelukan juga nggak haram ya, yang orang mimpi nggak tahu. Nggak asli soalnya. Nah, ketika itu lalu dia keluar air maninya, ceret ya, dalam mimpinya tuh. Nah, kemudian dia bangun, loh, aduh, saya keluar air mani. Nah, keluar air maninya itu kalau dia dalam keadaan mimpi ya, karena tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Tinggal segera mandi junub, kemudian lanjutkan puasanya. Seperti itu ya, nggak apa-apa. Jadi bagi semuanya ya, pemirsa yang berbahagia, kadang kalau kita belum tahu ilmunya itu kita akan merasa bingung, merasa cemas, merasa aduh batal nggak ya. Nah, sebab keluar mani ini bingung akhirnya. Nah, sekarang sudah tahu nih ya, bagi pemirsa semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di mana-mana, itu ketika mengeluarkan air mani sebab mimpi ihtilam ya, baik itu laki-laki atau wanita, ketika keluar air maninya itu dalam keadaan mimpi ya, tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, paham ya, gampang kok fikih ya. Fikih itu simple ya, yang penting tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya pusing nantinya. Itu ya, itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 adalah keluar head. Contohnya bagaimana?
perempuan sedang, ini perempuannya, kalau haid dia, laki-laki nggak ada yang haid. Nah, ketika dia sedang melakukan puasa, kemudian misalnya jam segini, misalnya dia keluar air haid, ya, keluar darah haid, bukan air ya, darah, keluar darah haid, seret. Nah, walaupun 1 tetes, nah maka itu batal puasanya. Jadi lagi enak puasa, lagi santai, keluar air haid, keluar darah haidnya, maka puasanya batal. Awas itu, ya. Nah, begitupun dengan nifas. Lagi puasa, dia setelah melahirkan dan keluar nifasnya. Nah, maka itu juga membatalkan puasa. Awas ya, yang perempuan nih, ya, kalau sedang haid atau sedang nifas, maka puasanya batal. Tapi insya Allah lah, perempuan sudah tahu ya, kalau seandainya dia haid atau nifas, maka puasanya batal atau bonus. Tapi puasanya batal ini harus diganti, dikodok nanti ketika bulan puasa selesai. Ya, kapan di hari-hari selain hari yang diharamkan puasa, nantinya harus dikodok. Ya, beda dengan ketika perempuan itu sholat. Ya, kalau sholat dia haid, maka bonus, dia nggak usah mengkodok sholat. Tapi kalau puasa Ramadan, kalau dia haid pada saat puasa Ramadan, maka wajib mengkodok puasanya. Paham ya? Awas nih, kalau sholat sih nggak usah ya, kalau sholat sih bonus buat para perempuan. Kemudian yang ke-9, wal jununu edan, gelo edan, ya. Jadi lagi puasa, nah, dapat kabar bahwa istrinya atau suaminya nikah lagi misalnya, ya, kawin maning, kawin lagi, ya, suamiku direbut orang lagi misalnya. Nah ketika dia itu mendengar kabar itu, kemudian dia gila, ya, edan, nah maka puasanya batal. Awas itu ya, kalau edan. Tapi orang tersebut ya ketika puasanya batal ya harus dikodok lagi sama ya. Jadi ketika dia edan kemudian sampai selesai, maka dia akan batal puasanya. Itu awas ya, karena edan bisa jadi orang tersebut maka puasanya batal. Yang terakhir yang ke-10 ya, waridatu dan murtad atau keluar dari agama Islam. Lagi menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba diajak oleh temannya misalnya, atau saudaranya atau siapanya keluar dari agama Islam, ya, maka dia puasanya otomatis batal, karena kewajiban puasa itu hanya untuk orang-orang yang Islam, orang yang beriman dan Islam. Syaratnya kan itu, syarat sahnya yaitu Islam, baligh, akil, dan kuasa untuk atau mampu untuk melakukan puasa. Nah itu, nah kalau tidak masuk syarat itu maka tidak sah puasanya. Nah, seperti tadi karena dia murtad, keluar dari agama Islam, akhirnya dia tidak boleh dia batal puasanya. Nah, itu ya 10 perkara yang membatalkan puasa. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kita tarik dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya, jadi 10 perkara yang membatalkan puasa itu, yang pertama adalah sesuatu yang masuk pada jauf tadi itu yang Ustadz terangkan, baik yang terbuka ya lubangnya yang asli ataupun yang tidak terbuka, ya, yang terbukanya karena operasi dan sebagainya, ya, karena hal baru. Nah, maka membatalkan puasa. Yang ketiga adalah menyuntik obat ke dalam salah satu kubul dan dubur sabilen, itu juga membatalkan puasa. Yang keempat adalah muntah dengan disengaja, itu juga membatalkan. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Yang kelima adalah wal watu amdan fil farji, berjima ke dalam farjinya perempuan, itu juga batal, malah bahaya, menyebabkan bayar kafarot nantinya. Kemudian yang keenam, keluar mani ya dengan bersentuhan atau dilakukan oleh orang lain, baik oleh sendiri maupun oleh orang lain, itu juga membatalkan puasa. Yang ketujuh, keluar darah haid bagi perempuan. Yang kedelapan, keluar darah nifas bagi perempuan. Kesembilan adalah edan atau gila, ya, lagi puasa gila gara-gara tadi misalnya ya, mendengar kabar buruk dia akhirnya edan, stres, depresi. Nah, yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Itulah 10 perkara yang membatalkan puasa. Semoga ada manfaatnya ya. Kita akan bertemu lagi nanti besok
berikutnya dengan tema masih sekitar puasa, karena sekarang lagi bulan puasa. Semoga manfaatnya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan serta diterima oleh Allah puasanya. Amin ya robbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.